Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pak Indra berharap kalian dalam kondisi sehat dan afiat. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua, 4, dan 5. Yuk kita sama-sama mendengarkan penjelasan berikut ini. Di video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di antara kalian yang hafal Pancasila? Ya, Bapak yakin semua kalian di rumah hafal Pancasila. Dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Kali ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila pertama. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, diantaranya yang pertama, dengan kita meyakini sila-sila yang pertama dalam Pancasila, menandakan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nilai yang dikandung dalam Pancasila sila pertama adalah saling menghormati antar umat beragama. Tentunya teman-teman, kita hidup di negara Indonesia yang beragam agama dan sukunya. Tentu kita harus saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, bersyukur atas keberadaan hewan dan tumbuhan yang beragam. Teman-teman tahu betapa banyak tumbuhan dan hewan yang ada di bumi ini. Tentunya kita harus bersyukur atas keberadaan mereka. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yang pertama, menjaga kelestarian alam. Tentunya teman-teman memiliki kepedulian terhadap alam. Alam kita sudah mulai banyak dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan menjaga kelestarian alam berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila kedua dalam Pancasila. Yang kedua adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban. Di antaranya adalah seorang warga memiliki persamaan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, dan kita tidak diperkenankan untuk menindas orang lain. Penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia, diantaranya kita harus melindungi sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sehingga kalau kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, maka yang terjadi di negara kita adalah kemakmuran dan keamanan, insya Allah. Nah, yang ketiga kaitannya dengan hewan dan tumbuhan teman-teman. Kalau kita bangga dengan hewan dan tumbuhan asli Indonesia, kita bangga dengan keragaman mereka, berarti kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Nah, yang keempat teman-teman, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa nilai-nilai yang dikandung di dalamnya? Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Setiap urusan kita sebaiknya
kita selesaikan dengan cara musyawarah. Apalagi kepentingannya menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban kita dalam menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, kalau kita punya hewan peliharaan nih teman-teman di rumah, harus kita jaga hak dan kewajiban mereka. Nah, yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa nilai yang dikandung di dalamnya, teman-teman? Ya, yang pertama, kita bisa membantu warga atau masyarakat yang tertimpa musibah. Misalnya, kalau ada kebakaran, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Tentunya kita bisa membantu mereka dengan tenaga, dengan materi, dan apa yang kita miliki. Yang kedua, berbuat adil. Tidak boleh kita zolim terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, menghargai atau mengapresiasi hasil karya orang lain. Nah, agar kalian punya pengalaman menghargai hasil karya orang lain, hasil patung bubur kertas yang sudah kalian buat, coba bandingkan dengan hasil patung bubur kertas teman kalian. Nanti kalian bisa saling menilai satu sama lain. Baik, demikian penjelasan dari Pak Indra. Sampai di sini. Bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang materi menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini di tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan sama-sama belajar tentang fauna khas yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, berbicara tentang fauna atau hewan khas yang ada di negara ASEAN, tentunya kalian akan memiliki informasi sebelumnya tentang hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah langka yang ada di dunia ini. Nah, barangkali hewan dan tumbuhan yang sudah kita ketahui sebelumnya ada di dalam hewan atau tumbuhan yang khas di negara ASEAN. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah disaksikan videonya? Kalian tadi sudah melihat
fauna khas negara-negara ASEAN. Dari 10 negara ASEAN yang kalian ketahui, mana hewan atau fauna favorit kalian? Nah, tentunya kalian sudah punya pilihan, bukan? Oleh karena itu, harapan Pak Indra dan kita semuanya, fauna khas yang ada di negara ASEAN pun yang ada di dunia ini harus kita lestarikan bersama agar keberadaan mereka tidak punah. Nah, teman-teman, di refleksi pembelajaran kali ini Pak Indra meminta kalian setelah belajar dari video ini, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket kalian. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.